Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama aku Nursari Harahap dari Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, jurusan Manajemen Bisnis Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, materi kita kali ini yaitu teori perilaku konsumen, yang dimana latar belakang dari teori perilaku konsumen ini didefinisikan sebagai studi tentang unit pembelian dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide-ide. Perilaku konsumen ini merupakan bagian dari ilmu pemasaran. Salah satu definisi dari pemasaran ialah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Dan yang selanjutnya ialah evaluasi teori konsumsi konvensional, yang dimana dalam ekonomi konvensional konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya semata. Utility secara bahasa berarti berguna, membantu atau menguntungkan. Menurut Samuelson, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility atau nilai guna barang dan jasa, yang dimana barang itu meliputi barang yang tahan lama dan barang yang tidak tahan lama. Barang konsumsi menurut kebutuhannya yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersiernya. Dan yang selanjutnya ialah terdapat dua hal penting untuk dikritisi dalam konsumsi konvensional. Yang pertama itu ialah tujuan konsumen adalah mencari kepuasan tertinggi. Penentuan barang atau jasa untuk dikonsumsi didasarkan pada kriteria kepuasannya. Dan yang kedua, batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Sepanjang terdapat anggaran untuk membeli barang atau jasa, maka akan dikonsumsilah barang tersebut. Dengan kata lainnya, sepanjang masyarakat memiliki pendapatan, maka tidak ada yang bisa menghalangi untuk mengkonsumsi barang yang diinginkan. Dan yang selanjutnya ialah perspektif Islam atas konsumsi, yang dimana terdapat aksioma tambahan dalam teori ekonomi, ekonom atau non-haram items dan masalah oriented, yang dimana pengertian konsumsi adalah ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Konsumsi pada dasarnya adalah mengeluarkan sesuatu dan tentunya tidak mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam, mengkonsumsi perlu pemikiran matang, serta dalam membuat suatu keputusan harus tepat dalam menjalankannya, karena tanpa hal tersebut akan membuat seorang muslim dapat kecewa akan apa yang telah ia konsumsi. Oleh karena itu, dalam konsumsi Islam disebut dengan maslahah. Pembahasan mengenai konsumsi dalam Islam tidak akan terlepas dari maslahah. Tujuan Islam dalam melakukan segala kegiatan sehari-harinya merupakan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, dalam semua barang atau benda, kegiatan jasa yang dilakukan haruslah memiliki maslahah. Dan yang selanjutnya ialah preferensi dan prioritas konsumsi Islam, teori perilaku konsumen, yang dimana menurut Kotler, preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk jasa yang ada. Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidaknya suka oleh seorang terhadap suatu produk, baik barang atau jasa yang dikonsumsi. Dan yang selanjutnya ialah preferensi dapat dibentuk melalui pola pikir konsumen yang didasari oleh beberapa alasan. Yang pertama, pengalaman yang diperoleh konsumen, merasakan kepuasan dalam membeli produk dan merasakan kecocokan dalam mengkonsumsi produk yang dibelinya, maka konsumen terus menggunakan produk tersebut. Dan yang kedua, kepercayaan turun-menurun, yang dimana kepercayaan turun-menurun ini dikarenakan kebiasaan keluarga memakai produk tersebut. Dan yang selanjutnya ialah perilaku konsumsi dalam Islam atau kerangka maslahah dalam maqasid syariah, yang dimana Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk digunakan bagi kesejahteraan umat manusia. Dan untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi diberikannya petunjuk melalui para rasul-rasulnya. Dalam petunjuk ini, Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun Islam. Akidah dan akhlak sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun komponen yang terakhir yakni Islam senantiasa berubah sesuai kebutuhan dan taraf peradaban umat di mana seorang rasul telah diutus. Dan selanjutnya ialah kepentingan umat dengan mengacu pada kemaslahatan daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Yang dimana yang pertama itu ialah daruriyah, yang dimana atau
Yang pertama itu ialah daruriyah atau primer, yang dimana kebutuhan daruriyah atau primer ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Dan yang kedua ialah hajiah atau sekunder, yang dimana kebutuhan hajiah ini adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Apabila kebutuhan hajiah tidak terpenuhi, tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia. Namun, manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Dan yang ketiga ialah tahsiniyat atau tersier, di mana kebutuhan tahsiniyat itu atau tersier atau kalimayat atau pelengkap adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dalam satu dari kelima pokok di atas, serta tidak pula menimbulkan kesulitan untuk manusia. Dan selanjutnya ialah determinasi konsumsi dalam perspektif Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga dapat diklarifikasikan menjadi 3 besar diantaranya, yaitu yang pertama ialah budaya, yang dimana kebudayaan ini merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Dan yang kedua sosial, yang dimana faktor sosial merupakan orang-orang yang ada di masyarakat yang selalu berkomunikasi dan berintegrasi dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ialah kepribadian. Faktor pribadi definisikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berbeda dengan orang lain, yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan. Dan yang keempat ialah psikologis, atau yang dimana faktor psikologis ini adalah sebagai bagian dari pengaruh lingkungan, di mana seorang tinggal dan hidup pada waktu yang sekarang tanpa mengabaikan pengaruh di masa lampau atau antisipasi pada waktu yang akan datang. Baiklah teman-teman, cukup sekian dari materi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada teman-teman sekalian. Kalau channel saya ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman, boleh di-like dan di-subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.